Ya, pasalnya pasal as-salisa asyara. Iya. Khamis asyara. Al-khamis asyara. Baik. Sampai di Taib. Wa qala Musa ibnul Qasim, itu dari situ. Di wa kana Atha as-Sulami itu udah. Itu. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa kana Atha'us Sulami rahimahullahu ta'ala yabki kullama habbat rihun shadidah wa yaqulu hadhihi min ajli yusibu biha al-khalaiq law mata Atha lastaraha al-khalaiq min balaihi ya Allah ya Rabbi. Imam Atha as-Sulami ini dikenal sebagai seorang yang zahid, wari', sufi. Ya. Dan beliau menangis ketika angin kencang menghembus. Itu betul. Wa yaqulu, dan berkata, angin kencang ini hadhihi min ajli, itu sebabnya karena aku. Allah marah kepadaku, Allah ngirim angin kencang. Ya, padahal mungkin angin kencang. Ya, tapi mereka orang-orang soleh ketakutan. Ya, itu teguran Allah. Hadhihi min ajli, ini karena aku, katanya. Yusibu bihal khalaik, akan menimpa angin itu kepada orang-orang, kepada makhluk. Seandainya Atha mati, maka orang-orang itu nyaman, bebas dari musibah, dari bala. Sebelumnya kan di atas itu berbicara tentang yang di Arafah itu kan ya. Ketika orang berdoa, aku takut orang itu nggak diterima karena gara-gara aku. Ada minuman saya itu di apa? Yang tadi dibikin ya, di termos gede itu. Situ. Sama gelas kecilnya bawa sini, sama gelas kecilnya aja. Jadi berada di Arafah, orang melihat orang berdoa, dia menangis, takut Allah tidak menerima doa mereka karena ada orang jelek, ada orang buruk di tengah-tengah mereka. Padahal yang punya perasaan begitu justru dia seorang aulia. Begitu juga Atha, Al-Imam Atha as-Sulami, ya beki, beliau menangis. Ya, ketika di luar angin kencang, dia mengatakan hadhihi min ajli, ini angin karena aku, katanya. Nanti orang kalau kena musibah ya, dengan sebab angin itu ya sebabnya aku. Andaikan Atha mati, lastarahal khalaiqu min balai.
wa katsiran ma kana yanukhu ala nafsihi wa yaqulu ya ata la'allaka awwala mashubin ila an-nar wa anta ghafil. Dan ia banyak menangisi dirinya. Wa katsiran ma kana yanukhu, naha yanukhu, niyah, menangisi jerit, menjeriti dirinya, dan sambil berkata, ya, Imam Atha kepada dirinya, ya Atha, barangkali yang pertama ya diceburin ke neraka itu kamu, dan kamu itu tidak ghafil, kamu itu tidak tahu. Ya. Wa kana al-Fudail rahimahullahu ta'ala wa kana al-Fudail rahimahullah ta'ala waqifan bi Arafat fa nadhara ila jami'in nas wa qala ya lahu min mawqif ma ashrafah laula ana fihim thumma baka wa rafa'a ra'sahu wa akhadha lihyatahu wa qabada 'alayha wa qala ya saw'ata ala ma kana min nafsi fa innaha magrurah wa bis sana'i masrurah wa inna min ghayati bala'in nafas an law mata nisfuha lam yasluh nisful akhar. Ini Fudail, ya, Ibn Iyad. Dia berdiri di Arafah, lalu berdiri di Arafat, kemudian dia melihat kepada semua orang, dan beliau berkata, ya lahu min mawqifin ma asyrafah. Duhai, ya, sebuah mauqif. Mauqif itu artinya tempat penghentian orang. Di Arafah kan orang berhenti untuk wukuf, ya. Dari wukuf itu kan dari waqafa, tempatnya namanya mauqif. Ma asyrafah, alangkah indahnya seandainya aku tidak ada di tengah-tengah mereka. Laula ana fihim, andaikan aku tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan kemudian dia menangis. Setelah menangis, lalu mengangkat kepalanya dan kemudian mengambil jenggotnya dan menggenggamnya sambil berkata, ya saw'ata ala ma kana min nafsi, duhai buruknya apa yang ada dalam diriku. Fa innaha maghrurah, ya, diriku ini terpedaya. Allahu Akbar. Artinya para aulia itu bukan pun melakukan dosa besar, ya, karena mereka melihat orang melakukan mukhalafatus syar'iyah. Artinya kita coba untuk menerangkan kenapa sampai sebegitunya gitu. Dia kan para aulia, ketika berada di tempat-tempat yang mulia dan orang berkumpul di situ, dia merasa kotor gitu. Jangan-jangan ada saya di sini, ya mereka tidak diterima doanya. Itu sampai sebegitunya, karena mereka para aulia itu memandang dosa itu, ya, bukan mukhalafatus syariah. Dia meyakini itu ujian, itu diampun oleh Allah. Tapi mengaku benar, mengaku baik, itulah dosa besar. Nah, kita mah mengaku baik emang kudu, kalau enggak, Ustaz lah siapa yang mau ngakuin gua kan gitu. Enggak, bukan itu dosa kita mah. Dosa kita mah masih apa yang disebut mukhalafah. Apakah mereka kalau mukhalafah enggak merasa berdosa? Lebih, tapi bukan karena melanggarnya, ya, karena Allah melupakannya, itu yang membuat dia sedih. Nah, kalau Allah nggak lupa, mas saya nggak melakukan ini. Kalau ini mah Allah ampunin, ya. Tapi nggak dipakai oleh Allah untuk menjadi tempat yang baik. Umpamanya kan dalam penjelasan tasawuf, manusia itu kan mazhar, ya, tempat
tempat tempat manifestasi daripada sifat-sifat Tuhan. Ya, dikasih taat, dikasih dosa, itu kan takdir, kedua-duanya adalah Allah. Tapi ketika Allah tidak menggunakan dia menjadi tempat yang baik, itunya, titik itunya yang disesali. Bukan hanya ketika berbuat dosa. Kenapa ketika berbuat taat, yang ketaat, dia alim, dia soleh, dia, kenapa itu nafsu jadi ngaku bener? Kan masih kotor banget itu nafsu. Gitu. Gimana sih orang dirinya semuanya soleh, dia berilmu, dia beramal, dia nggak pernah ninggalin sunnah, dan dia masya Allah selalu berzikir. Bagaimana orang nggak ngelihat dirinya baik? Memang dia dalam keadaan baik. Itu. Karena kesempurnaan, kenapa mereka sampai menyebut fana? Fana itulah, ya, fana an-nafsi, ya. Dia melihat dirinya nggak ada, bukan dia, bukan dari dia, dari Allah semuanya, itu maksudnya. Dirinya nggak ada itu, bukan dia yang bikin, bukan dia yang berkehendak, itu pemberian dari Allah. Penyaksian kepada realita itu, kepada hakikat itu namanya fana. Itu, ya. Kan secara fisiknya nggak fana, kecuali jadi kubur berarti baru tuh fana. Fana dalam istilah ilmu kalam kan hilang, lenyap, hancur, fisikalnya, materinya. Nah, fana dalam tasawuf kan bukan fisiknya yang fana, itu, tapi persaksiannya bahwa biar ada kayak kagak. Kenapa? Karena dia diadakan dan dia senantiasa berubah, ya, karena ya, Allah munculkan. Ya. Jadi dia menyaksikan hakikat itu fana. Tapi kok sempat-sempatnya menisbatkan, menyandarkan kebaikan-kebaikan itu, ya, kepada dirinya. Makanya di Al-Quran, kalau baik dari Allah, buruk dari kita, itu sudah satu sistem satu sistem Rabbani, ya, yang hakiki begitu, ya. Buruk dari kita itu artinya bahwa ketika Allah tidak beri baik, maka lawan dari baik itu buruk. Oleh syariat dikatakan buruk itu namanya, karena tidak ada kebaikan dari Allah. Sama dengan kita secara independen, kita tidak ada. Ketika kita diadakan, kita ada. Berarti secara kita ini nggak ada. Karena yang mengadakan Allah, yang punya sifat ada sehingga bikin ada. Ngaku ada. Jadi menyaksikan diri baik dan mengaku ada. Itu yang di dalam tasawuf ketika dia sampai atau disebut usul, sampai kepada penyaksian bahwa dia tidak ada, dan penisbatan, ya, bukan kepada dia tapi kepada Allah yang baik-baik. Jadi dia, kalau dia mengaku untuk diri dia, ya tidak ada, berarti juga buruk begitu. Paham ya? Paham nggak ibu-ibu? Ini saya ngomong begini bertahun-tahun nih loh, agak paham. Saya nggak pernah tanya paham nggak. Ya, ikut Syarifah, paham ya? Ya, waduh, kalau nggak paham nangis ya. Bertahun-tahun nerangin ini masih nggak paham juga. Saya ingin terangkan metodologinya. Kenapa wali itu dia merasa banget dia dosa? Kan saya pernah mengurut tentang dosa tuh. Dosa besar, kabair, dosa kecil, saghair, makruhat. Ya, setelah makruhat apa? Khilaful aula. Yang terakhir ru'yatul hasanat. Itu dosa besar. Melihat diri baik itu dosa besar. Cuman yang ngerasain itu
Ya, yang ngerasain itu orang yang sudah selamat daripada dosa-dosa ini. Ya kalau masih di angka 1 masih dosa besar, boro-boro mau ngerasa memandang diri baik itu sebuah dosa, emang wajib kita memandang diri baik. Kalau orang nggak mandang kita baik kan jadi musuh. Dia beda sama saya, musuh kan gitu. Itu kan ya artinya kedudukan rohani itu rendah sekali di sisi Allah. Nah yang begitu itu ya artinya bukan orang-orang yang nggak ada ilmunya. Ya katakanlah model kita ini ustazah itu punya mentalnya begitu. Itu menunjukkan bahwa tingkat rohani itu ya, kalau nggak mau dikatakan rendah banget ya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Tidak. Apalagi orang melakukan kebaikan, cepat-cepat ngaku diri baik kan. Gue bagaimana kurang ini coba. Pan gua buailah. Allah yang memberikan taufik agar dia bisa melakukan kebaikan. Kemana itu? Allah. Nah orang yang usul yang sampai itu yang dia melihat bahwa dia mustakhdam, mustahlak, musta'mal, dipakai oleh Allah sebagai tempat tampilan sifat-sifat Allah, mazhar atau majla. Makanya kalau dia mendapat sesuatu yang lebih nyes rasanya itu kepada pemberinya bukan kepada pemberiannya. Nah, kita mau doa ya Allah, memang nyari pemberiannya bukan nyari yang memberi. Ya Allah saya itu juga kalau dalam keadaan susah, ya, keadaan susah salat tahajud, salat hajat, ya. Di kita ini kurang tradisi salat hajat. Kalau di Malaysia itu saya sering kedatangan orang cuman untuk minta sholat hajat. Gitu. Ya kalau kayak di sini mah mau jadi lurah, mau jadi camat, mau naik pangkat, datang, saya minta sholat hajat buat kami katanya. Lagi ada ini begini. Gitu. Bahasanya sholat hajat. Gitu. Bahkan terkadang kita diundang. Ya misalnya dia mau bangun PT apa gitu di tanah itu, dia diundang untuk sholat hajat di situ. Tradisi itu di Malaysia. Tapi kalau saya diundang begitu, artinya saya ya kurang. Nggak tahu, saya bukan nggak suka, kan itu ibadah. Paling saya minta ahbab, Ustaz, antum dah sana sholat hajat pimpin. Kenapa? Ya manusia ya, sholatnya itu ya memang sholat hajat, sholat menunjukkan keperluan kepada Allah ya. Para wali itu ketika sholat hajat agar dia mengalahkan nafsunya. Ini hajat naik pangkat, hajat dunia, hajat gitu. Nah, karena mereka ya kan orang semua akan melakukan ibadah yang sama, tapi mungkin aja itu orang berdosa, ngaku dia rendah, pengakuan lemah, pengakuan dosa, pengakuan nggak punya apa-apa. Itu sebetulnya yang benar sebagai sifat abdun. Itu. Dan itu muncul pada diri kita kalau kita melakukan dosa. Itu kayak dosa kalau belum orang tahu banyak mah belum merasa rendah. Kecuali udah orang sekampung tahu baru dia ya Allah saya. Karena memang orang tidak menyadari kalau dia ibadah itu bukan nyembah Allah, itu kurang percaya.
Makanya di dalam kitab saya ingin baca lagi kitab Tauhid Arsalan itu dulu. Ya. Saya membaca kitab Tauhid Arsalan itu lebih dari 30 kali khatam. Nggak tahu, nggak ada bosannya, lezat. Karena itu tauhid. Di situ diterangkan orang ketika sudah bertauhid, ya, baru dia ngerasa syirik. Nah, orang yang tidak ngerasa syirik sama sekali itu karena tidak bertauhid. Coba bagaimana orang tidak merasa syirik ketika dia bertauhid, ketika dia menyaksikan bahwa Allah itu tunggal, ya, melakukan ya, dengan penciptanya yang begitu luas sendiri, kan tauhid itu sendiri, tunggal Allah melakukannya. Ya. Dan ketika hati itu bersih menyaksikan ketunggalan Allah itu, baru dia merasakan nafsu itu ternyata suaranya narik ke sono, narik ke sini. Itu baru terasa, karena itu kotor. Makanya umpamanya orang kalau rumahnya bersih, kotor sedikit aja puyeng palanya. Ya Allah itu kotor, puyeng karena bersih. Coba kalau rumahnya kotor, tai kotok di mana-mana, latu rokok di mana-mana, apa, lah nggak ngerasa apa-apa. Ya. Tai tikus di mana-mana nggak ada rasanya. Itu nggak kotor, nggak bersih. Ya. Padahal tai yengan lengket di kayu, di kaca, di mana, udah digosok tuh bersih gitu. Nah, ketika orang menjaga kebersihan sedikit aja, itu terasa banget, terasa capek ngelihat kotor itu. Logikanya seperti itulah. Itu. Nah, makanya sampai merasa, kan ada yang seorang wali kan malam-malam bangun udah wudu udah begitu, oh, nggak jadi, terus nangis. Gerung-gerung lagi nangisnya kayak orang ditinggal bini juga nggak begitu gerung-gerungnya. Ya sampai tetangganya nanya, ngapa? Enggak ada apa-apa lah, jangan nggak apa-apa, lu nangis lu udah ngeganggu. Gitu. Ini udah hak kewajiban tetangga untuk tahu, karena suaranya udah kedengeran. Ya kita nggak dengar tetangga nangis, kita samperin, kita tanya, enggak ada apa-apa, enggak boleh itu, karena ya. Ngomongnya, enggak, saya tadi mau sholat malam, tapi saya ingat tadi siang saya berbuat dosa, terus ya saya nangis mohon ampun kepada Allah, terus sholat, ya itu enggak, saya enggak berani karena malu. Coba itu logika apa yang dipakai itu? Malu katanya, karena ini sekarang nih semua orang-orang yang bersih, para aulia Allah menghadap kepada Allah, saya ngotorin waktu mereka. Lah kata tetangganya, lah justru malam-malam sekarang lu taubat nih, karena siang enggak. Kan logikanya lain. Angguran dia nangis-nangis mohon ampun. Ya. Lah kita mah sholat ngelenggut, angsik terus. Tahu angsik? Hajar terus, nggak ada malunya. Ya, ini bukan main-main. Wah, ini orang, ya para orang soleh. Wah, ini saya berbuat. Itu bukan apa namanya ya, mujamalah, bukan omong pemanis kata, bukan. Itu memang logika dosa mereka, pandangan dosa mereka berbeda. Ya, berbeda.
memegang jenggotnya lalu menggenggamnya dan berkata, ya sawata ala ma kana min nafsi, duhai buruknya atas apa yang ada pada diriku. Fa inna magrurah, nafsuku diri itu terpedaya. Wa bisana'i masrurah, gembiranya dengan pujian. Wa inna min ghayati bala'in nafas, dan sesungguhnya merupakan betul-betul musibah nafsu yang paling tinggi, ghayat bala'in nafas. Anna law mata nisfuha, kalau juga separuh nafsu itu mati begitu, maka separuh yang lainnya juga tetap tidak jadi baik. Ya, padahal yang dimaksud nafsu itu tadi itu sana kan ru'yatun nafs, ya, dipuji. Kita mau Ustaz kalau nggak dipuji musuh, Ustaz nggak muji gua, dia musuh udah, ya, langsung ngatain durhaka baik. Ya Allah. Wa hukiya anna Aba Yazid al-Bistami rahimahullahu ta'ala qala nazartu fi hali ibadati fara'aituha mukhtalatah summa nazartu ila nafsi wa tarkibiha fa idza hiya mansubatun ila kulli bala wa ra'aituha la takhlu minasyirik wa alimtu anna Allah ta'ala yaqbalu syirik. Ini ya sekelas Abi Yazid al-Bistami. Ya, nanti kita baca lagi ya. Dan ada kitab-kitab yang hatam, kita baca lagi kitab Matan Tauhid Arsalan, ya. Matan Tauhid Arsalan. Kita baca malam Senin, gantinya Al-Haddad. Diceritakan bahwasanya Aba Yazid berkata, aku melihat keadaan ibadahku. Aku melihat ibadah gitu mukhtalit. Ya, mukhtalit ini kotor, artinya ya, enggak murni, enggak bersih, bercampur. Ya, ini mukhtalit itu dinakirain kotor banget gitu, ya. Kemudian aku melihat kepada diriku dan susunan diriku, nafsu ini. Ternyata dia dinisbatkan kepada setiap bala, artinya patut mendapat musibah melihat nafsu ke ini. Dan aku melihat nafsu la takhlu minasyirik, penuh kesyirikan, ya, tidak kosong dari syirik, artinya penuh kesyirikan. Yang syirik itu nafsu. Coba pohon itu tidak pernah dia merasa ada, ya. Pohon itu tidak pernah merasa ada, ya, tidak pernah, dan tidak pernah merasakan di luar dirinya ada yang lain, enggak. Jadi kalau pohon itu bertasbih dan ingat Allah, enggak merasa bahwa dia bertasbih, paham enggak? Dia ibadahnya ibadah zatiyah, sangat subjektif, sangat sejati. Nah, kita ini, ya, memiliki kesempurnaan seperti malaikat. Malaikat itu enggak kenal yang namanya buruk, enggak ngerti, enggak kenal, enggak terlintas baik, jangan merasa baik karena enggak ada perbandingnya. Begitu juga iblis, enggak merasa buruk. Iblis itu ya, ana khairun minhu, enggak merasa. Nah, manusia itu ada dua-dua. Jadi dia tahu ini baik, ini buruk, dan itu akal. Nah, ketika seseorang tidak ingin dikatakan buruk, ngakunya baik-baik. Bahkan ketika orang kagak tahu kalau, ya, dia baik dan pengen diterima, ngaku gua baik, ya.
baik gua mah gitu. Lah baik jadi ngaku baik gua mah. Ya itu kan magrurah, nah itulah magrurah namanya. Terpedaya dengan nafsu. Ya. Ya kayak bini kan kalau marah bapak gimana kurang sabar bang, buset deh. Ya sampai ngajar laki itu. Ya, gua diem baik, diinin diem baik. Lah kalau sampai kawin lagi mah gua nggak bisa diem baik bang, gitu. Ya contoh. Ya terlepas artinya kasus kawin lagi mungkin itu salah, tapi manusia jika dengan nafsu begitu, bahwa perbuatan baiknya itu seolah-olah dia yang menciptakan, padahal dia ada dalam taufik Allah, dan itu nafsu namanya. Dan kapan orang merasakan bahwa yang nyaingin Allah itu nafsu? Itu ketika dia usul, ketika dia bersih hatinya. Ya. Kullama wahadta, katanya, bana syirku. Coba, ketika engkau bertauhid baru nyata syirik. Setiap saat nafsu itu menisbatkan sesuatu, menghubungkan sesuatu itu kepada dirinya, dan itu yang dia Allah ya. Kita mah emang pengen dinisbatin ke kita. Kalau nggak ada gua mah, kalau nggak ada gua mah, kalau nggak ada gua mah, kalau nggak ada gua mah ya. Pas nggak ada lah emang nggak ada apa-apa kan gitu. Ya misalnya laki ngomong kalau nggak ada gua lu neng, kalau nggak ada gua lu neng. Lepas dia mati, lah nggak tahu bini dapat laki yang lebih baik. Kata bini, mendingan nggak ada dia dari dulu kalau gitu mah. Nah orang ingin mendapatkan pengakuan, itulah nafsu, itulah magrurahnya, itulah yang ditangisi oleh para wali. Ya, ibaratnya nih nafsu udah kepegang sama dia, ngelepetnya itu kerasa. Ya Allah nafsu kuat, malah kita memang nafsu semuanya lah orang ngerasa. Ya, maka saya ya mengalami juga dan sering mendengar orang ketika sebelum bertarekat dia rajin ibadah, duha, qiyamul lail, baca Quran, baca zikir, masya Allah, nikmat. Begitu bertarekat, ya hilang kenikmatan semua ibadah itu, bahkan nggak bisa melakukan. Banyak yang mengalami itu, terus nanya, apa ya? Apa saya katanya nggak pantas kali ya bertarekat? Atau ada lagi mengatakan jangan-jangan tarekat emang bid'ah ya, sesat. Ada lagi yang mengeluh, berarti tarekat benar kata orang banyak hadamnya. Nah kan kalau dikit-dikit di kita masalah orang itu kayaknya ahli tarekat tasawuf, ada hadamnya itu. Itu kan khurafat yang berkembang. Padahal bukan begitu permasalahannya. Ketika orang bertasawuf, ya, yang takil artinya berpindah dari ibadah yang selama ini dengan nafsu, disuruh bukan dengan nafsu dan untuk Allah yang ada rasanya. Ya, karena yang bisa menghadap ibadah kepada Allah itu yang punya cahaya rohani itu, nurut tawajuh itu. Makanya kata Imam Ibn Athaillah, amal wasiluna falahum anwarul muwajahah. Adapun orang-orang yang sudah sampai, dialah pemilik cahaya yang ya, berinteraksi berdepanan kepada Allah. Kalau nggak ada nur, udah ibadah itu ya rutin aja, rutin tradisi, atau ya udah malu telanjur jadi ustad. Ya udah jadi ustad, mimpin musola, mimpin pondok lah kudu begitu. Padahal
Jiwanya tidak muwajahah kepada Allah. Karena yang muwajahah ibadah itu nur rohani, bukan banyaknya ilmu dan ya, terjebak fisiknya kena jadi kiai, mimpin pesantren banyak santrinya, itu kan terjebak. Kena keturunan ya, gantiin bapaknya kan terjebak itu. Sebelum itu ya, sampai ada istilah, wah dulu mah Badr itu, sekarang mah namanya lah siapa-siapa gitu. Ya. Dulunya Badr kemudian mimpin pondok lah bisa baik. Ya, tapi punya anwar lalu disamain dengan dulu emang iya wali-wali juga dulu tuh Badr barang itu, jadi ya, bukan masalah ya. Orang itu dulunya bagaimana, tetapi dapat nggak anwarul muwajahah. Yang dulunya misalnya ya katakanlah zaman mudanya seperti Fudail bin Iyad tadi itu kan tukang rampok sebelumnya. Bisrul Hafi tukang minum ya. Rabu'atul Adawiyah penari latar ya. Tapi ketika dia punya anwar nur, nah itulah yang muwajahah kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh fisik, nurnya menghadap kepada Allah ya. Bahkan nurnya menghadap meskipun dia fisiknya tidak melakukan ibadah-ibadah yang khas ya, ibadah-ibadah yang mahdhah. Nah kita makan udah sampai salam, nurnya masih belum ngadep baik. Assalamualaikum, assalamualaikum ya. Makanya begitu habis salam kan enteng ya, bukan istighfar, alhamdulillah, alhamdulillah, enteng gitu. Karena nggak menghadap, badan berat itu dibawa, ngapain jungkang jongkeng lah, badan biasanya tidur, rebahan, makan, ngobrol, baru ngopi itu ngomel dah ya, udah. Ya. Nah, itu logikanya agar kita tahu ini beneran apa enggak sih. Lah wali masa merasa ya Allah ada saya kali itu serius. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir itu kalau di majelis ya, kalau ceramah sampai seorang sultan, presiden ya, dia lagi ngaji, datang presiden, dibilangin ada presiden, terus mau ngapain dia, ada sultan, mau ngapain, mau ngaji, suruh duduk. Kalau dia niat mau ngaji duduk, tapi kalau dia datang ke sini sebagai sultan ya baru kita bubar. Dia mau ngapain sini, mau ngaji, duduk dulu. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Dia kan mengalami 5 sultan. Sultan yang terakhir beliau udah senior, artinya udah sepuh. Sultannya juga lebih hormat lagi dari sebelum-sebelumnya. Dia ngangkat qadi mufti yang penjilat. Itu dimarahinnya sultan lagi khutbah Jumat di masjid. Ya, dia lagi bercerita bahwasanya amanah dari Allah itu akan ditanyakan di akhirat. Seperti sultan ini yang mengangkat mufti adalah orang yang mudahin, penjilat. Dia yang nanti akan ditanyakan oleh Allah. Langsung contohnya langsung ditunjuk di depan lah. Pulang dari situ dipecat sama sultan langsung kodenya. Itu kenapa ya kewalian Syekh Abdul Qadir itu artinya berkibar-kibar, karena wali kan dianggap pemimpinan tasrif ruhul alam, artinya memimpin ruh alam. Tetapi juga ada wali yang memimpin ruh alam dan jasadnya. Sultannya pun kalah dengan dia.
Itu termasuk Syekh Abdul Qadir yang dalam istilahnya digelari ahli diwan, ya. Wali ahli diwan namanya. Tetapi anaknya, istrinya cerita, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau di akhir malam itu nangis seperti nggak ada orang yang berdosa di dunia ini kecuali dia. Ya. Nangis saja. Kita mah Ustaz kalau udah ngajar ini, mimpin ini malam tidur udah banyak pahala saya. Ya. Nggak merasa bahwa apa yang kita lakukan itu taufik dan hidayah. Nah, mana sifat kehambaannya? Kita menunggu dosa besar baru, ya Allah saya hina. Nah, maka mereka terasa sekali kalau suara nafsu itu. Ya. Terasa sekali, kena bersih itu tadi. Ya. Coba lihat kata Sidi Abu Yazid, aku lihat ibadahku, aku lihat kotor, aku lihat nafsuku, watarki biha, dan susunan nafsu, syahwat, ya, ghadab, takabur, riya. Ya Allah, ternyata itu patut kena musibah. Dan aku melihat penuh dengan kesirikan, dan aku tahu bahwa Allah enggak menerima syirik. Fakultulaha, maka aku berkata kepada nafsu, ya ma'wa kulli syarr, wahai tempatnya setiap keburukan, ilakam yad'uka ilallahi ilakam yad'uka Allahu ila tauhidih. Kapan Allah mengajakmu untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah? Nafsu itu nggak bisa tauhid. Yang tauhid itu rohani. Makanya kapan orang ngerasa bahwa nafsu itu bukan ke Allah? Kalau tauhid ruhnya sempurna. Nah, kita mah ketika ruhnya gak sempurna, emang kita melakukan kebaikan dengan nafsu, makanya penuh pengakuan. Gua itu udah gua baik. Ya, ya Allah, la tantazirina ilaihi, ya, la tanzurina ilaihi, kamu tidak melihat Allah. Pastadda ala qalbi ghammun, pastadda ala qalbi ghammu hadza syirik, hadzal isyraq, maka hatiku sangat merasakan gham, sedih terhadap isyraq ini, syirik ini, ya. Fa'amidtu wa adadtu laha kanuna siyaghati. Ya Allah, apa kanun? Ya Allah, lupa saya kanun. Kanun itu apa ya? Wa adadtu laha kanun siyagah. Apa di sini maksudnya kanun? Karena kanun itu ada makna mauqid, tempat dapur, tungku, ya. Ya. Tempat naruh gidir itu di atas kanun, di atas tungku. Ya, ada kanun itu nama bulan, kanunul awal, kanun. Ya, ini siyaghah. Summa sya'artu fihi nar, ya. Betul, aku bersengaja dan menyiapkan untuk nafsu itu kanun siyaghah, artinya tungku. Ya, untuk membuat sesuatu.
Sagha yusigu, untuk memasak sesuatu, mencelup sesuatu. Kemudian aku merasakan di dalamnya ada cahaya hak. Wa wada'tu fihi kiraddin, dan aku melihat di atasnya tiupan agama. Wa nasabtu sandanal wahdaniyah. Ini dia dia membuat satu tamsil, ya. Adatullah siyaghah, sebetulnya diumpamakan seperti kanun. Lalu aku merasakan di dalamnya ada Allah, itu seperti api. Aku letakkan, ya, di atas api itu kiruddin. Din itu agama, diumpamakan seperti kir, ya, tiupan. Wa nasabtu sandana al-wahdaniyah, sandan, ya. Sandan ini kena buku ini artinya buku abad ke-7, abad ke-6. Jadi ada bahasa-bahasa yang jarang dipakai. Ya, sandan itu artinya besi, ya. Besi yang lebar. Untuk, kan besi lebar tuh untuk apa? Untuk bikin pedang tuh kan ditaruh atas besi terang-terang, kan mesti ada sandan itu. Ada besi lempeng, lalu ketika orang ngebakar besi untuk jadi pedang, ditaruh di situ, nah, di atas sandan itu. Dan aku dirikan sandan wahdaniyah, ya, tatakan lempengan besi itu, lempengannya untuk itu sandan namanya, ya, besi yang lempeng untuk mukul bakaran besi untuk jadi pedang. Nah, aku dirikan sandan, apa di situ maksudnya sandan wahdaniyah, aku tegakkan, ya, wahdaniyah, mengesahkan Allah seperti diletakkan di atas sandan. Wa darabtuha, dan aku pukul, ya, ke sandan itu bimitrakil amri wan nahi, dengan palu perintah dan larangan, ya. Artinya karena nafsu ini begitu syirik, maka nafsu ini, ya, aku umpamakan sesuatu yang siaghah, sesuatu yang dibikin, seperti pedang, bikin emas, bikin sesuatu yang dilebur, begitu. Nah, di mana? Di atas api. Lalu ditiup api itu dengan kirf, ya, kemudian ditaruh di atas lempengan besi, dan aku pukul. Itu nafsu tidak diumpamakan begitu, ya. Nafsu itu, ya, ditaruh di atas api, habis ditaruh di atas api kemudian ditiup, habis ditiup ditaruh di atas lempengan besi, habis itu dipukul. Ini satu tamsil. Apa maksudnya? Nafsu itu diumpamakan siagoh, ya, barang, ya, tambang yang perlu dibentuk sesuatu, ya, diumpamakan begitu nafsu, ya. Maka dihadapkan kepada hak, kepada Allah, ibadah, sholat, ya, lalu ditiup dengan perintah agama, dengan agamalah, katakan syariah. Setelah itu, ya, diletakkan di keesaan Tuhan, lalu dipukul dengan perintah dan larangan, ya, artinya mujahadah. Ya, watta'ala bil ana, lama, ya, keletihan aku itu. Falamma nazartu ilaiha, ketika aku melihat lagi, wajadtuha musyrikah, masih syirik nafsu itu. Faqultu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mati udah. Innaha la tunazzab bil jafa fala'allaha tunazzab bir rifaq. Saya udah paksa, ya, melaksanakan perintah Allah, mujahadah ini, mujahadah itu puasa, zikir, istilahnya tuh tadi, ya, umpama dibakar, ya, disemprot sama api, kemudian dipukul begitu. Ternyata syirik masih nafsu itu. Aku melihat nafsu itulah tunazab, tidak bersih, bil japa, dengan kekasaran. Pala Allah tunazab birifaq, boleh jadi nafsu itu bersih dengan lemah lembut, walin, ya,
dan lembut, wal mudarah dan mudarah, ya, adaptasi dengan mengadaptasi. Paradatuha ila bustani dzikril minnah. Maka aku bawa nafsu itu ke kebun zikril minnah. Maksudnya dibawa kemana? Dibawa nafsu ke untuk mengingat anugerah Allah. Itu diumpamakan seperti kebun. Kebun kan indah. Zikrul minnah, mengingat anugerah Allah kan indah. Wa wada'tu baina yaday rayyahin ru'yatal lutfi wal karamat, dan aku letakkan di depannya rayyahin, bunga yang harum. Apa bunga yang harum maksudnya? Melihat kelembutan dan kemuliaan Allah. Allah maha lembut, Allah memuliakan manusia. Udahlah, nafsu sekarang saya bawa begitu. Wa tarawahtu bimirwahi tahannun wal birri wal ihsan. Wa tarawahtu, dan aku bikin dia merasa adem gitu. Wa tarawahat, ya, dan dibikin merasa adem dengan mirwah, dengan angin, dengan kipas angin. Tahannun, kasih sayang, ketaatan dan ihsan, ya. Artinya dia dibawa merasakan bahwa Allah itu sangat tahannun kepada kita. Allah itu sangat memberikan, ya, kebaikan kepada kita, bir, dan Allah itu sangat ihsan. Wa ta'ala minnil ana, dan juga masih panjang, ya, diriku ini merasakan keletihan. Falamma patastuha wajadtuha musyrikah. Aku cek lagi, nafsu masih musyrik. Fakultu laha ya ma wa kulli syarrin wa bala la tuslihina bil jafa wala birrifaq. Wahai tempat setiap keburukan dan musibah, kamu enggak layak dengan kekerasan, dengan kelembutan. Summa radatuha ila qusaril ahadiyah liyadribaha ala hajril pardaniyah wa yaksilaha bima'i safwatis samandaniyah falam yajal yadribuha raja'an an tunadzab minal isyraq wa ta'ala minnil ana falamma nazartu ilaiha fa idza hiya musyrikah. Aku bawa dia ke apa? Ke ahadiyah, artinya diajak mengesahkan Allah. Itu diumpamakan seperti qusar. Apa qusar itu? Pemeras pemeras jus, ya. Sebentar, kusar. Apa kusar ya? Kusar itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biasanya kusar itu, ya, kusar. Pemutih, ya. Kusar, pemutih, tukang pemutih baju, ya. Tapi maksudnya itu kan tamsilnya, ya, tasbihnya. Al-ahadiyah kal kusar gitu. Tapi maksudnya adalah nafsu itu dibawa untuk mengesahkan Allah. Lalu dipukulkan nafsu itu ke batu
Pardaniyah, ya, Pardaniyah, ke batu Pardaniyah. Pardaniyah juga sama menunggalkan, itu diumpamakan hajar, dan dicuci dengan air Safwatis Samadiyah. Ya, air diumpamakan seperti jernihnya Samadiyah, hanya bergantung kepada Allah. Senantiasa memukulnya, berharap dibersihkan nafsu dari syirik, dan tola minil anak, panjang keletihan itu. Falamma nazartu ilaiha, ketika aku melihat nafsu, fa idza hiya musyrikah, masih syirik. Faqultu inna lillahi la alla salahuha min wajhin akhar. Ya, barangkali kesolehannya dengan cara lain. Summa anjaltuha bimanjilatim ro'ah mustahadah. Kemudian aku samakan nafsu itu seperti perempuan yang istihadah itu. Falam azal anzuru ilaiha kal mutahayyiril muttar. Maka aku senantiasa memandang kepada nafsu seperti orang yang kebingungan dan merasa berhajat, merasa perlu sesuatu. Wa anzur ila balaiha, dan aku melihat kepada musibahnya. Hatta aisat minha, ayastu minha, sehingga aku putus asa ada kepada nafsu. Wa alimtu an la yata'atta muradi minha, dan aku tahu, ya, bahwa keinginanku, tujuanku, ya, daripadanya itu tidak datang, tidak bisa, gitu, tidak mendapatkan, maksudnya tidak mendapatkan tujuanku daripada nafsu itu. Fatalaqtuha salasata tatliqat, akhirnya nafsu aku talak 3. Wa taraktuha, aku tinggalkan. Wasirtu wahdi ila rabbi, aku tinggallah aku sendirian pergi kepada Tuhanmu. Wa nadaituhu, dan aku memanggil Allah, ya azizi ad'uka du'a man lam yabqa lahu ghairuk bil itqi min ubudiyyati ma siwak. Wahai azizi, wahai, artinya orang yang mahal, wahai yang maha luhur, aku berdoa kepadamu seperti doanya orang yang tidak memiliki selain engkau, ya, orang yang tidak yabqa, tidak kekal untuknya, ya, tidak ada, maksudnya tidak ada selainmu untuknya, ya, orang yang artinya enggak melihat kecuali engkau, untuk dengan membebaskan dari ibadah kepada selainmu. Ya, aku betul-betul ibadah untukmu, tidak ada yang dilakukan, ya, yang dimiliki, yang ada selain engkau itu tidak ada, hanya engkau yang ada. Aku berdoanya seperti doa orang itu. Falamma alimallahu sidqa du'ai minni, ketika Allah mengetahui kesidikan doaku, wal ya'sa min nafsi, dan putus asa kepada nafsuku, karena awal ijabati, doa itulah, ya, pertama diijabahnya doaku. An ansani nafsi bil kulliyah, ya, untuk melupakan diriku secara total. Ya, apa inti dari semua itu? Ini di dalam tasawuf ada 2 pendekatan untuk pergi menuju kepada Allah. Pendekatan pertama dengan mujahadah, ya, dengan memaksa nafsu untuk melawannya, qiyamul lail, puluhan puasa dan zikir banyak-banyak. Ya, ada yang tidak fokus kepada banyak ibadah, tapi fokus bahwa melakukan apapun untuk Allah saja. Ya. Ternyata orang yang melakukan juhud yang letih-letih ini pun maksudnya sama, agar menghadapkan hati kepada Allah intinya. Namun di dalam tarekat ada yang metodenya ini memang dari awal, ada yang metodenya langsung kepada intinya. Ya. Maka salah satu tokoh daripada tarekat Saziliyah itu pernah berkata, bidayati nihayatuhum, bidayatuna nihayatuhum. Ya. Bidayah kami ini permulaan kami itu adalah nihayah, ya, nihayahnya mereka. Itu masalah metode, ya. Dan adapun lalu bagaimana, mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik, karena ada orang yang yasluh. Apa yasluh itu? Layak memang digembleng begini. Ada orang yang tidak, terus diajak melakukan suatu untuk Allah, ya,
terus jalan. Itu bagaimana orangnya? Itu kan ada orang, kalau kita punya anak ini jenis nafsu ini dulu ada di hikmah Imam Al-Haddad rasanya ya. Kan ada orang tuh contohnya diumpamakan seperti binatang. Ada orang yang kalau enggak diomelin gitu, enggak ngomong kencang ya, enggak ngelaksanain ya. Mungkin yang punya anak banyak itu ya baru ngelihat ada perbedaan itu ya. Ada anak kalau sholat ya, dengan pelan begitu sholat enggak bangun. Nah, kecuali orang tua sholat baru bangun. Ada yang dibangunin dijewer baru bangun. Ada yang udah sholat belum? Iya Pak, mau sholat. Kan ada. Itu bukan mana yang baik mana enggak, itu memang jenis nafsunya begitu. Nah, maka di dalam tasawuf madrasah itu ada metode yang sesuai dengan jiwa-jiwa tertentu. Nah, kalau makanya likulli unasin masyrabahu, setiap manusia itu punya tempat minum rohaninya itu masing-masing, tergantung gitu. Ya katakanlah saya di Malaysia itu buka madrasah, buka pondok, umur 13-14 tahun. Begitu masuk terus saya suruh ngaji alfiyah, enggak dari jurmiyah saya ngajinya, terus alfiyah. Itu yang enggak sanggup pulang, itunya keluar, berhenti, ampun. Nah, yang sisanya itu berarti yang memang gitu, jiwanya kuat. Gitu. Ya, sehingga saya punya santri umur 16 tahun hafal 30 juz dan alfiyah 1000 bait. Habis itu ngapal amriti sebentar hafal, dan beberapa matan seperti Fathul Qorib, takribnya hafal, ini hafal. Itu karena saya bukanya itu, yang belinya itu datang. Itu. Nah yang enggak, ntar pulang, ntar ya, saya nungguin. Makanya ketika menerima santri udah langsung gitu. Saya nggak mau saya usah, ntar tungguin aja. Kalau yang memang nggak cocok pulang, kalau pengen pulang udah. Seperti itu. Nah, Imam Abi Yazid Al-Bistami ini jenis madrasahnya seperti itu, karena dia mengalaminya begitu. Nafsu dibikin ibadah banyak tambah musyrik. Dibikin lembut dengan cara lembut, enggak. Akhirnya apa? Ya, dibawa melakukan apapun untuk Allah, baru Allah terima, baru sampai. Ya, itu bagi mereka yang mengerti ya bagaimana menghadapi musuh, yaitu nafsu. Ya. Sementara orang merasa misalnya punya ilmu dan banyak amal, ya, rasanya sudah selesai, padahal nafsu semua. Qala Abu Sulaiman rahimahullahu taala, "Law annal khalqa ijtama'u ala an yad'uni ka idha'i inda nafsi lam yaqdiru ala dhalik. Tuba li abdin atla'ahu Allahu ala syarri nafas wa arifa asla khalqatiha wa anwa' waridiha wa muktiha wa ma'lafiha wa qahriha wa haqqara wa haqqaraha wa tahmaha wa wada'aha." Imam Sulaiman berkata, andaikan semua orang berhimpun untuk meletakkanku seperti aku meletakkan pada nafsuku, mereka tidak mampu. Ya. Artinya orang berkumpul, ya, bagaimana orang berhimpun untuk yad'uni, ya, mendudukkanku, meletakkanku seperti aku idha'i inda nafsi, ya, seperti aku meletakkan, ya, pada diriku, tidak mampu. Ya, kenapa? Karena nggak bisa nafsu dikuasai. Mau orang berkumpul, ya, seperti yang aku lakukan kepada nafsuku, nggak bisa.
Mau minta tolong sama siapa? Ya, tidak akan mampu untuk itu. Maka berbahagialah kepada orang yang telah Allah tunjukkan, tampakkan kepada mereka akan keburukan nafsu dan mengetahui asal penciptaannya dan berbagai macam awaridnya, ya, perilaku, artinya awaridnya, sifatnya, ya, dan durhakanya nafsu, dan ma'labnya, artinya keinginannya nafsu, dan pemaksaannya nafsu. Kemudian dan dia merendahkannya, menuduhnya, dan merendahkan, menjatuhkannya. Wah, doa itu artinya meletakkan, merendahkan. Ya. Tidak mau orang banyak untuk artinya merendahkan nafsu, itu tidak bisa. Kecuali Allah lah. Maka hanya orang sufi semua berkesimpulan, hanya nafsu itu hanya tunduk dengan Allah, sudah. Maka inti tasawuf adalah menghadapkan ibadah kepada Allah. Udah. Sampai Allah mengabulkannya dan memberikannya nur ma'rifat baru. Kalau enggak Allah yang menolong, enggak bisa. Maksudnya apa? Hanya Allah. Kalau Allah tidak turunkan di dalam ruh ini, ya, nur tadi itu, akhlak, sifat mulia, ini nafsu nggak bisa ada yang ngalahin. Mau pakai pikiran, ilmu, pengetahuan, cara, nggak bisa. Mau dia tapak di gunung berpuluh-puluh tahun turun, nafsu masih hidup lagi, nggak bisa. Kecuali Allah berikan, anugerahkan ke dalam rohani ini nur, dia dah tunduk. Dan orang bertarekat untuk itu, dan tidak ada jalan lain. Sidqut tawajjuh, iqbalul qalbi, ya, alallah bil kulliyah, menghadapkan. Udah, itu nggak ada jalan lain. Orang mengira zikir puluhan ribu itu untuk membantu dia agar menghadap kepada Allah, bukan itimad kepada banyaknya amal bisa ma'rifat. Ya. Kejauhan mereka tuh dari murabbinya untuk mendengar, untuk mengetahui, mendidik nafsu itu seperti apa. Udah, tarekat itu udah dari generasi ke generasi, itu tradisi aja. Dikira zikir plimplong, 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 plimplong. Ya, enggak tahu apa yang dilakukannya. Ya, kalau masalah ucapan lidahnya mengucap itu pahala, itu enggak gitu. Ya, tapi dari segi tasawuf bahwa nafsu nggak bisa ditaklukkan sama itu. Tidak, kecuali Allah berikan nur, Allah yang menundukkan. Ada dalam buku ya, orang-orang sufi mengumpamakan nafsu. Ada yang mengatakan nafsu itu seperti anak kecil. Ya. Bahkan ada lagi mengatakan emosional wanita itu nafsu. Laki-laki mana yang bisa mengalahkan perempuan? Tidak. Ya. Kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, dia mengumpamakannya seperti orang nafsu itu. Ya. Pegang lehernya, bawa ke Allah, selesai. Coba ilustrasinya, pegang lehernya, bawa ke Allah. Artinya ajak hidup dulu ma'allah, tunjukkan mereka orang itu kepada Allah. Ya. Memohon kepada Allah agar Allah berikan nurut muwajah, nurul quwwah. Ya. Tidak ada kecuali itu. Nah, itulah yang mereka apabila kehilangan itu, ya, mereka sedih. Tuba li abdin atla'ahu Allahu ala syarri nafs. Maka berbahagialah kepada seorang hamba yang telah Allah nampakkan kepadanya keburukan nafsu itu, dan arrafa asal khalqatiha, dan Allah kenalkan kepadanya asal ciptaan nafsu itu.
Maka adakan hadis kudusinya. Ya, itu ada yang mengatakan hadis itu maudhu, hadis itu dhaif. Nafsu ditanya oleh Allah, "Ya nafs, man ana?" katanya. Nafsu jawab, "Man ana? Man anta? Anta wa ana." Ada dua rupanya. Saingan kan. Ya, akhirnya kata Allah, bakar di api. Nah, itu mujahadah tadi itu. Ya. Ilustrasinya ya begitu. Dikeraskan. Ya, apakah bentuk ibadah banyak, zikir banyak itu. Itu ilustrasinya begitu. 500 tahun dibakar, diangkat. Man ana wa man anta ya nafs. Ana wa anta masih aja. Lalu dilaparkan 500 tahun. Ditanya, man ana ya nafs? Ana la bal anta, katanya. Saya enggak ada, yang ada kamu. Itu sebab mujahadah itu identiknya ju', lapar. Tapi simbol lapar sebetulnya tidak memberi makan apa yang dikehendakinya. Nah, laparnya nafsu itu apa? Kepada pengakuan baik. Ya. Ketika dia melakukan kebaikan, jangan untuk nafsu, untuk Allah. Nah, salah satu upaya untuk melaparkan nafsu, maka mereka juga memperhatikan makanan juga, agar tidak terlampau banyak. Itu. Sehingga dikatakan oleh mereka, ya, la yunalu hadzal ilm bil qili wal qal, ya, bal yunalu bil ju', katanya. Marifat ini nggak bisa diambil dengan ngaji, tetapi diambilnya dengan lapar. Arti lapar simbol tidak memberikan nafsu makan dalam hal kebaikan, melakukan kebaikan untuk Allah bukan untuk diri. Baru seperti yang dikatakan oleh Abi Yazid, ya, untuk Allah saja. Sebagai suami, apapun yang dilakukannya bukan untuk istri tapi untuk Allah. Sebagai istri juga bukan untuk suami, untuk Allah. Istri mungkin mati, ya, kalau kepada sosok, misalnya bininya Maryam namanya, Maryam mungkin mati, habis itu ganti Fatimah, ya kan? Fatimah mungkin mati, ganti Khadijah. Orangnya kan mati, tapi ya, kedudukan istri itu adalah tempat kita beribadah kepada Allah. Begitu juga suami, tidak bergantung kepada orang. Begitu juga guru, begitu juga jiran, begitu juga sahabat, begitu juga anak, begitu juga, ya, siapapun itu mazhar tempat kita beribadah menghadap kepada Allah. Jangan kepada makhluk yang hakikatnya tidak ada. Ya. Apabila begitu baru Allah terima, dan itu dianggap jalan pintas. Ya. Ilustrasinya seperti ada orang kecebur ke sumur, ada yang nolongin naiknya, diturunin tangga. Ayo tangga tuh naik dikit-dikit, kan capek tuh. Ada diulurin tali, pegang ujungnya, set. Ya, itu dua metode. Ada yang bil juhud, metodenya, ada bishhud. Ya, juhud ada. Yang kedua ini, ya, tidak disibukkan orang dengan amal. Karena ada tarekat dikit-dikit amalan, dikit-dikit ini amalan, bacaan ini, sholat ini, gitu. Itu memang metode.
ada yang tidak. Allah, 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 Allah saja. Ya. Terserah mau melakukan apapun, yang penting sesuai dengan syariah dan Allah. Itu ada jiwanya yang begitu, dan jika cocok dengan metode itu maka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.